It needs to be synthesized. An intellect. I like it! Yo halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Kali ini Mimin akan lanjutin film dari Teenage Mutant Ninja Turtles yang telah Mimin bahas sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silakan kalian nonton video Mimin sebelumnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan 4 kura-kura ninja yang diketuai oleh kura-kura ninja bernama Leo dan beranggotakan Raphael, Donnie, dan juga Mikey. Berkat keempat kura-kura ninja ini, keadaan kota semakin membaik. Angka kriminal menurun, namun yang mendapat pujian dan dikenal oleh banyak orang bukanlah mereka, melainkan seorang pria bernama Fern. Hal ini memang sudah menjadi kesepakatan mereka demi melindungi identitas para kura-kura ninja. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama April yang memberi informasi bahwa ia sedang membutuhkan Dr. Baxter, yaitu seorang jenius yang suka menciptakan masalah. April curiga pada Baxter yang bekerja sama dengan Shredder, yaitu penjahat yang mereka taklukkan di season sebelumnya. April harus meretas dokumen milik Baxter menggunakan jam canggih yang harus berada maksimal 1 meter dari perangkat dokumen. April kemudian duduk di meja yang sama dengan Baxter, lalu mulai mendownload dokumen. Baru 0,5% karyawan Baxter datang mengambil perangkat dokumen, sehingga April pun terpaksa mengikutinya dengan menyamar menjadi remaja yang mengganggunya. Di sisi lain, keempat kura-kura ninja pergi dari lapangan basket karena telah menjatuhkan pizza. Mereka tidak ingin menunjukkan identitas aslinya, maka ketika Mikey melewati satu parade Halloween, ia tertarik untuk mulai berinteraksi dengan manusia. Pada parade itu, orang-orang menggunakan kostum aneh sehingga jika ia menampakkan diri tidak akan ada yang curiga. Leo telah memperingati Mikey untuk tidak bergabung pada parade tersebut, namun Mikey tak menghiraukannya. Scene berpindah pada April yang menghubungi ketiga kura-kura ninja dan memberitahu bahwa ia berhasil mendownload filenya. Namun file itu hilang dengan sendirinya, semacam penghapusan data. Sebelum itu, April sempat membaca surel milik Baxter yang membuktikan bahwa dugaannya benar tentang Baxter yang bekerja sama dengan Shredder. Saat ini, Shredder sedang dipindahkan ke penjara pusat di New York dan juga Foot Clan berencana membebaskannya malam ini juga. Dan tugas memindahkan Shredder diberikan kepada polisi bernama Jonas. Di sisi lain, para kura-kura ninja mulai beraksi untuk mencegah Shredder bebas dari penjara menggunakan truk usang yang di dalamnya diisi oleh teknologi canggih. Scene berpindah kembali pada Baxter yang mengawasi mobil tahanan yang membawa Shredder melalui CCTV. Di dalam mobil itu, Shredder juga bersama 2 tahanan bernama Bebop dan juga Rocksteady. Tak lama kemudian, Jonas melihat komplotan bermotor datang menyerang mobil-mobil polisi, lalu berusaha membuka mobil tahanan. Jonas berusaha melawan menggunakan shotgun, namun pelurunya menghilang. Di sisi lain, keempat kura-kura ninja baru saja datang. Mereka langsung menyerang lawan dan menghambat pekerjaan mereka. Baxter yang melihat CCTV segera mengarahkan anak buahnya untuk menyingkirkan para kura-kura ninja. Raphael kesal karena mereka diserang. Ia pun turut tangan sendirian untuk menghajar anak-anak buah dari Baxter. Di sisi lain, muncullah helikopter menjemput Shredder. Leo yang melihat Shredder memencet tali sehingga memutuskan talinya dengan melempar pisau besi sehingga Shredder pun terjatuh. Jonas yang berusaha menangkap Shredder dihajar oleh Bebop dan juga Rocksteady, sedangkan Baxter kini memikirkan rencana lain, yaitu menggunakan alat teleportasi. Para ninja kini bersiap untuk menangkap Shredder menggunakan jaring. Ketika Shredder melompat menuju helikopter, muncullah cahaya biru yang membawa Shredder ke dunia lain. Shredder bertemu dengan monster bernama Krang.
Krang berkata bahwa Shredder bisa keluar dari penjara berkat alat teleportasinya yang merupakan bagian dari Arch Capacitor. Beberapa tahun yang lalu, Krang mencoba meluncurkan Arch Capacitor ke bumi, namun ketika memasuki atmosfer, alat itu terbagi menjadi 3. Salah satu bagian dipegang oleh Shredder dan juga Baxter. Bagian kedua berada di Museum New York dan bagian terakhir terdapat di hutan hujan Brasil. Krang pun memerintahkan Shredder untuk menemukan kedua bagian yang hilang itu lalu menyerahkannya pada Baxter karena hanya Baxter lah yang tahu untuk cara menyatukannya. Jika seluruh bagian telah menyatu, maka itu akan membuka portal yang menjadi jalan bagi Krang dan juga alat perangnya, yaitu Technodrome ke bumi. Krang yakin bahwa dengan kerjasama mereka mampu membuat manusia bertekuk lutut. Shredder menerima perintah Krang. Sebagai imbalan, Shredder meminta agar 4 kura-kura ninja yang mengincarnya bisa dikalahkan. Krang pun memberikan satu alat yang bisa mengalahkan para ninja. Scene berpindah pada April dan keempat kura-kura ninja yang menonton rekaman CCTV ketika Shredder menghilang dari bumi. April berencana untuk mencari tahu lagi tentang penemuan Baxter. Para ninja ingin mengikutinya, namun April melarang mereka karena mereka harus bersembunyi dari manusia. Sedangkan di sisi lain, berita tentang terbebasnya Shredder telah menyebar ke seluruh kota. Seorang wanita bernama Rebecca ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Hanya terdapat satu saksi yang selamat, yaitu Jonas. Jonas memberikan kebenaran yang ia lihat di lokasi. Namun penjelasannya itu terdengar tak masuk akal sehingga Rebecca pun memecatnya. Walaupun tak dipercaya oleh Rebecca, Jonas tetap melakukan investigasi sendirian. Ia membaca identitas Bebop dan juga Rocksteady yang hobi nongkrong di suatu bar. Ia pun pergi ke bar tersebut. Scene kemudian berpindah pada Bebop dan juga Rocksteady yang kini sedang berada di bar. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu yaitu Shredder yang memaksa mereka berdua menjadi pesuruhnya. Sedangkan di sisi lain, Jonas yang baru saja tiba di bar, ia memaksa pemilik bar itu untuk memberitahu di mana Bebop dan juga Rocksteady. Karena sikap Jonas yang memaksa, ia pun memberikan ponselnya kepada Jonas agar bisa melacak keberadaan Bebop dan juga Rocksteady. Berpindah kembali pada April yang kini tiba di satu gedung yaitu tempat di mana Baxter biasanya bereksperimen. Sedangkan di sisi lain terlihat Shredder yang berbicara dengan Baxter. Ia menunjukkan benda yang diberikan Krang untuk melawan para kura-kura ninja. Dengan senang hati, Baxter pun membuat ramuan lalu menyuntikkannya pada subjek percobaan yaitu Bebop dan juga Rocksteady. Dan tanpa mereka sadari, terdapat April yang melihat eksperimen tersebut. Tak lama setelah ramuan itu masuk ke dalam tubuh Bebop dan juga Rocksteady, mereka pun mulai bereaksi dan berubah menjadi monster. April melihat ada sesuatu yang keluar dari laboratorium. Ia pun diam-diam mengambil benda tersebut. Scene kemudian berpindah pada Jonas yang tiba di depan gedung untuk menangkap Bebop dan juga Rocksteady. Sedangkan April kini nekat masuk lalu mengambil ramuan serum langsung. Shredder dan Baxter berusaha menangkapnya namun gagal. April keluar dari gedung lalu berlari dari kejaran anak buah Shredder. Di sisi lain, Jonas melihat April yang sedang dikejar. Ia pun membantunya dengan menggunakan topeng. Ketika April telah dikepung oleh manusia ninja, datanglah Jonas menyelamatkannya. Jonas berhasil menumpas lawan tanpa ampun. Kemudian datanglah para kura-kura ninja yang ingin menyelamatkan April juga. Jonas mengira bahwa mereka adalah musuh. Lalu April pun memperkenalkan para kura-kura ninja sebagai teman manusia. Singkat cerita, tibalah mereka di markas April dan juga kura-kura ninja. Mereka membahas tentang serum biru yang disuntikan pada Bebop dan juga Rocksteady. Serum itu meninggalkan tanda isotopis tunggal yang memungkinkan Leo untuk melacak lokasi Shredder. Tiba-tiba Jonas terdiam. Ia melihat tikus besar lalu memberitahukannya pada para kura-kura ninja. Jonas kemudian menyerang tikus tersebut, namun ia kalah dan terjatuh. Para kura-kura ninja pun menertawakannya lalu memberitahu bahwa tikus besar itu adalah bagian dari mereka. April pun berkata pada Jonas tentang para kura-kura ninja yang selama ini telah membantu menjaga keamanan kota. Tidak ada siapapun yang melebihi mereka dalam melakukan penyelamatan.
Terlihat Leo yang sedang memeriksa kandungan serum. Dalam serum itu, Leo menemukan sesuatu yang misterius. Di sisi lain, Shredder mendapat informasi bahwa serum biru berada di kantor polisi. Ia ingin merebut kembali serum tersebut dengan memanfaatkan pasukan andalan yaitu Bebop dan juga Rocksteady. Scene kembali berpindah pada Donnie yang memberitahu Leo tentang serum ungu yang mampu mengubah kura-kura seperti mereka menjadi manusia. Leo kemudian berkata bahwa mereka tak perlu berubah menjadi manusia. Donnie pun setuju, lalu Leo berpesan agar menyembunyikan fakta itu dari yang lainnya. Di sisi lain, ternyata Mikey mendengar percakapan mereka. Mikey kemudian membocorkan rahasia tersebut kepada Raphael dan membuat Raphael kesal karena Leo telah menyembunyikan rahasia dari mereka. Raphael kemudian mendatangi Leo untuk melakukan protes. Ia bertanya mengapa Leo begitu egois dengan memutuskan tindakan seorang diri. Leo kemudian menjawab bahwa sudah seharusnya serum ungu itu dirahasiakan demi menjaga kedamaian. Kemudian terdengarlah suara Donnie memanggil Leo untuk melanjutkan misi. Perdebatan pun terhenti. Namun Raphael tetap keras kepala ingin mendapatkan serum ungu tersebut. Donnie dan juga Leo kemudian pergi ke laboratorium milik Shredder. Di sana mereka mendeteksi jejak neutronium yang merupakan bahan penting untuk menciptakan lubang hitam terkendali yang mampu memecah ruang dan waktu. Patung besar yang berada di depan mereka dapat membantu Shredder membuka portal ke dimensi lain. Sedangkan di sisi lain, Raphael masih dendam terhadap Leo dan juga Donnie. Ia mengusulkan rencana lain kepada April agar memperbolehkannya memimpin misi dalam merebut serum biru yang berada di kantor kepolisian. Raphael meminta bantuan Jonas untuk ikut dalam rencananya. Scene kembali berpindah menampilkan Fern yang sibuk menghadiri satu acara. Fern mendapat penghargaan sebagai pangeran kota karena ia telah menyelamatkan kota. Sebagai penghargaan, Fern memegang kunci gedung perkantoran termasuk kantor polisi. Kemudian tiba-tiba datanglah April menarik Fern lalu berbicara dengannya. April meminta Fern untuk membantu mereka menangkap Shredder dengan memanfaatkan kekuasaannya. Fern ingin menolak, namun para kura-kura ninja memaksanya sehingga ia pun pasrah. Tak berselang lama, misi pun segera dimulai. Fern masuk ke kantor polisi lalu diam-diam membuka jalan untuk para ninja dan memanfaatkan ketenarannya untuk mengalihkan perhatian dengan berfotoria. Saat para polisi lengah, April kemudian masuk disusul oleh Jonas. Mereka berdua menyamar menjadi anggota kepolisian dengan menggunakan ID card yang dicuri oleh Mikey. April mengambil ID card itu untuk membuka pintu. Lalu ketika pintu terbuka, mereka terkejut karena sudah ada anak buah Shredder yang memegang serum biru. Perkelahian pun terjadi. April menekan alarm untuk memanggil para kura-kura ninja. Mereka berlari hingga tanpa sadar telah menampakkan diri kepada orang luar. Leo mengambil serum biru itu, namun mereka telah dikepung oleh polisi sambil menodongkan pistol, lalu berkata bahwa mereka adalah monster. Tak lama kemudian, April dan Jonas datang mencegah polisi agar tidak menembak para kura-kura ninja. April berteriak menyuruh mereka untuk kabur saja, sedangkan dirinya dan Jonas ditangkap oleh polisi. Tim kepolisian lainnya masih mengejar para kura-kura ninja. Tapi di sisi lain, Splinter memperingatkan para kura-kura ninja bahwa pemindai polisi sedang memburu mereka. Leo sebagai ketua merasa kecewa terhadap Raphael yang bergerak sendiri tanpa kesepakatan bersama. Splinter berkata bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam tim. Yang perlu Leo lakukan adalah memahami setiap pribadi anggotanya, maka itu akan membuat Leo menjadi ketua yang hebat. Di tengah kekecewaan Leo, Donnie berteriak memberitahu sesuatu yang baik. Ia berhasil melacak keberadaan Bebop dan juga Rocksteady. Mereka berjarak 36.000 kaki dan kini pergi menggunakan pesawat. Leo memprediksi bahwa mereka pasti sedang menuju Brasil. Leo pun menyusun rencana untuk menyusul kedua buronan itu, yaitu dengan menyelinap masuk ke dalam kargo. Scene berpindah pada April dan Jonas yang sedang diinterogasi. April meminta agar tim kepolisian berhenti mencari para kura-kura ninja karena mereka adalah makhluk yang baik dan telah berjasa bagi keselamatan kota. Namun kesaksiannya terbantahkan karena rekaman CCTV yang menunjukkan hal sebaliknya.
CCTV itu ternyata telah direkayasa oleh Shredder dan juga Baxter. Di sisi lain, Bebop dan Rocksteady telah menemukan bagian terakhir dari Technodrome dan mereka memberi kabar tersebut kepada Shredder. Berpindah kembali pada para kura-kura ninja yang sedang kepanasan di dalam kargo pesawat. Donnie memeriksa kembali komputernya lalu menemukan informasi bahwa Bebop dan Rocksteady telah kembali ke New York, yang artinya mereka sudah menemukan bagian terakhir dari Technodrome. Leo tidak ingin mereka melanjutkan perjalanan. Ia kemudian mengajak anggota timnya untuk melompat dari pesawat. Donnie lebih dulu melihat pesawat yang menuju ke arah berlawanan. Ia kemudian melompat lalu disusul oleh Mikey dan Leo. Sedangkan Raphael dilanda ketakutan. Ia memberanikan diri untuk turun, namun ia mengalami sedikit masalah dengan menabrak kaca pesawat. Raphael menyingkirkan diri dari sana lalu ditangkap oleh Leo. Mereka kemudian masuk ke dalam pesawat, namun di sana ternyata sudah ada ninja anak buah Shredder. Kehadiran mereka bukanlah penghalang. Para kura-kura ninja dengan mudah bisa menyingkirkan mereka semua. Mereka kemudian masuk ke isi pesawat lalu menemukan bagian Technodrome yang dicari-cari. Tapi di sana terdapat Bebop dan juga Rocksteady yang lagi-lagi menghalangi. Terjadilah perkelahian sengit antara mereka. Rocksteady menggunakan alat tembak untuk menyerang dan secara tidak sengaja meledakkan seisi awak pesawat sehingga mereka pun terjatuh ke sungai dengan arus yang deras. Tidak hanya di udara, di air pun mereka tetap berkelahi demi mendapatkan bagian dari Technodrome. Rocksteady dan juga Bebop diuntungkan karena alat tembak yang mereka temukan dari pesawat. Mereka kemudian menyerang para kura-kura ninja dan berhasil mendapatkan benda yang diinginkan, sedangkan para kura-kura ninja terlempar bebas dari air terjun yang sangat tinggi. Kembali berpindah pada April dan Jonas yang masih berusaha meyakinkan Rebecca bahwa mereka tidak bersalah. Namun Rebecca tetap berpegang pada bukti yang ada lalu pergi meninggalkan mereka di ruangan kecil. Setelah kepergian Rebecca, Jonas memberikan ponsel kepada April untuk menghubungi Fern. Fern pun mengangkat telepon April, lalu April berkata bahwa ia membutuhkan bantuan Fern untuk menjadi pahlawan sesungguhnya bagi warga kota, yaitu dengan mendapatkan rekaman asli di kantor TCRI tepat pada saat Baxter mengubah Bebop dan juga Rocksteady menjadi monster mutan. Fern pun menuruti apa yang diperintahkan oleh April. Ia lalu masuk ke laboratorium Baxter di TCRI. Seorang security menahannya untuk masuk. Lalu Fern menunjukkan kunci kota yang memberikannya akses untuk bisa masuk ke kantor manapun di sana. Security itu kemudian mempersilahkan Fern masuk. Lalu Fern melihat sekitar lab. Ia menguak kamera tersembunyi lalu mengambil chip tersebut. Kembali berpindah pada pesawat yang membawa para kura-kura ninja. Perdebatan dengan argumen yang saling menyalahkan tak bisa terhindarkan. Sedangkan di sisi lain, Baxter dan juga Shredder berhasil menyatukan seluruh bagian untuk membuka portal. Scene kembali berpindah pada Fern yang memberikan bukti rekaman ketika Baxter dan Shredder melakukan eksperimen jahat kepada Rebecca. Setelah melihat bukti itu, Rebecca pun memerintahkan anak buahnya untuk menahan Baxter. Namun gerakan mereka sudah terlambat karena portal di langit telah terbuka. Para kura-kura ninja kini telah kembali ke markas. Mereka pun sedang bekerja keras untuk menangkap Baxter dan juga Shredder. Bumi tiba-tiba berguncang. Lalu Donnie memeriksa keadaan di luar yang kini sedang tidak baik-baik saja karena portal telah terbuka. Krang sebagai komandan menggunakan Technodrome. Berdasarkan penelitian Donnie, mesin Technodrome berbahaya bagi manusia tetapi tidak bagi mutan seperti mereka. Mikey bertanya bagaimana mereka bisa melawan pasukan Krang, sedangkan saat ini mereka masih menjadi buronan para polisi. Donnie memberi ide yaitu dengan menyamar menjadi manusia menggunakan serum ungu. Serum ungu mampu mengubah penampilan mereka menyerupai manusia. Namun Raphael mengambil serum tersebut lalu melemparnya ke dinding hingga pecah. Scene kembali berpindah pada Rebecca dan tim kepolisian yang menunggu keluarnya para kura-kura ninja. Ketika para kura-kura ninja keluar dari markas, April memohon pada Rebecca untuk tidak melukai mereka. Rebecca pun memberikan perintah agar tidak menembak. Ia lalu bertanya siapa sebenarnya para kura-kura ninja ini. Leo menjawab bahwa mereka adalah tim penyelamat kota. Fern pun berkata jujur,
Ia mengaku bahwa dirinya hanyalah kaki tangan kura-kura ninja. Merekalah yang telah mengalahkan Shredder. Rebecca pun terdiam dan kini pesawat tempur milik Krang telah melewati kota. Para kura-kura ninja segera beraksi dan dibantu oleh tim kepolisian. Di sisi lain, Baxter memberikan Shredder helm yang tahan akan racun di sekitar Technodrome. Baxter juga telah mempersiapkan alat teleportasi yang akan membawa Shredder bertemu dengan Krang. Baxter lalu berkata bahwa mereka berdua akan menjadi dewa yang menguasai bumi. Namun Shredder membantainya dengan berkata bahwa yang akan menjadi dewa hanyalah Shredder seorang. Anak buah Shredder kemudian menangkap Baxter. Scene kembali berpindah pada para kura-kura ninja yang sudah berangkat menuju Technodrome. Mereka berpencar dan membagi tugas dengan April dan juga Fern. Sedangkan di sisi lain, Shredder telah muncul di atas Technodrome lalu bertemu dengan Krang. Shredder melaporkan bahwa segala sesuatu sudah siap dan mereka akan bersama dalam menguasai dunia. Namun, Krang ternyata hanya ingin menguasai dunia sendirian. Krang bahkan sama sekali tidak memikirkan Shredder. Ia kemudian menahan Shredder agar tidak mengganggu permainannya. Di sisi lain, terlihat April dan Fern yang mengalami kecelakaan di perjalanan. Sedangkan para kura-kura ninja memilih untuk berjalan di antara gedung-gedung demi menghentikan Technodrome yang akan selesai dalam waktu 4 menit saja. April, Fern, dan juga Jonas kini berada di markas Shredder. Kemudian datanglah Bebop dan juga Rocksteady yang bertugas menjaga portal. Jonas menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian kedua mutan itu. Sementara April dan Fern bertugas untuk menutup portal. Scene kembali berpindah pada Leo dan Donnie yang melihat ke arah Technodrome yang terdapat robot besar yang harus mereka kalahkan. Mikey melihat robot itu lalu terkejut karena ulah Krang yang berada di dalamnya. Terjadi perkelahian antara Krang dan para kura-kura ninja. Tubuh robotik Krang bisa memulihkan diri hanya dalam beberapa detik. Hal itu pun membuat kura-kura ninja mengalami kesulitan. Sedangkan di sisi lain, Bebop dan Rocksteady menyerang Jonas. Jonas terus menghindar lalu memasang roda pada sepatunya agar bisa berlari lebih cepat, sedangkan April dan Fern menyusup masuk lalu melawan satu persatu pengawal dari Shredder. Scene berpindah pada Donnie yang meretas sistem Technodrome milik Krang. Dalam waktu singkat, ia menemukan pemancarnya yang berada di puncak. Para kura-kura ninja harus segera mendapatkan pemancar itu karena Technodrome sudah hampir terbentuk secara utuh. Mikey berseluncur mencari pemancar. Ia pun akhirnya berhasil mendapatkan pemancar tersebut. Sedangkan di sisi lain, Jonas sengaja membawa Bebop dan Rocksteady ke arah truk sehingga mereka berdua masuk ke dalam box truk. Lalu Jonas melempar peledak kemudian menutup pintu box. Bom itu meledak hanya mengenai Bebop dan Rocksteady, lalu Jonas pun pergi. Scene kembali berpindah pada Mikey yang diincar oleh Krang. Ia ditarik lalu dililit oleh tangan besar robot Krang. Mikey hampir kehilangan napas, tapi Leo dan Raphael pun datang menyerang Krang hingga ia jatuh tak berdaya. Raphael menghancurkan kepala robot Krang. Lalu Leo berkata bahwa Krang sudah kalah namun mesin Technodrome masih bergerak. Di sisi lain, April dan Fern melawan seorang wanita yang menjadi tangan kanan dari Shredder. Mereka berdua berhasil mengalahkan wanita itu namun tak mempunyai tenaga yang cukup untuk menghancurkan portal. Kemudian datanglah Jonas mendapat sinyal dari Mikey untuk segera bertindak. Jonas pun merusak portal menggunakan tongkat kayu sehingga keping-keping Technodrome yang hampir saja terbentuk sempurna kini mulai terpisah-pisah untuk kembali ke tempat asal mereka bersama dengan Krang. Krang yang kesal berjanji akan kembali dengan kekuatan 1000 kali lebih kuat. Tapi para kura-kura ninja bersorak gembira karena berhasil menyelamatkan dunia. Scene berpindah di mana menampilkan keadaan kota yang kembali seperti semula. Shredder telah ditangkap sedangkan Baxter keberadaannya tidak diketahui. Sedangkan di sisi lain terlihat Rebecca yang memberikan penghargaan untuk keempat kura-kura ninja. Mereka juga mendapatkan kunci kota. Rebecca berkata bahwa mereka bisa hidup normal berdampingan dengan manusia. Namun Raphael menolak karena baginya kehidupan mereka yang tertutup dan tidak diketahui banyak orang adalah kehidupan yang nyaman. Dan film Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows pun selesai.
Gimana guys lanjutan aksi dari para kura-kura ninja? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini sampai saat ini. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan dadah!